Halo teman-teman. Di dunia, setiap negara kaya memiliki jalannya masing-masing. Misalnya, Singapura, berkat kedekatannya dengan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, telah memperkenalkan tarif pajak yang sangat rendah untuk menarik investor asing. Swiss memanfaatkan status netralnya untuk mengembangkan sektor keuangan yang kuat, menjadi perbendaharaan paling terpercaya di dunia. Atau Qatar hanya memaksimalkan keuntungan dari penjualan minyak dan gas, lalu mengambil uangnya untuk diinvestasikan ke luar negeri. Sedangkan untuk Korea, kreativitas dalam cara mereka menjadi kaya juga patut untuk ditelusuri. Sebelum tahun 1960-an, Korea diperintah oleh diktator Lee Sung-man. Terlepas dari semangat kebangsaan dan tekadnya untuk mempersatukan negara, ia tidak memiliki bakat dalam pembangunan ekonomi. Selama 12 tahun Lee berkuasa, Korea Selatan harus hidup dengan bantuan dari Amerika Serikat dan lebih miskin dari Korea Utara. Akhirnya, karena tidak puas dengan kecurangan pemilu untuk mempertahankan kursi kepresidenan, rakyat berdiri memprotes, memaksanya mundur. Yoon Po-san, Menteri Perdagangan, terpilih menggantikannya. Korea memasuki periode ketidakstabilan politik dan ekonomi. Pada tahun 1961, seorang jenderal militer bernama Park Chung-hee melancarkan kudeta, menggulingkan Yoon Po-san. Dia berkata, dengan kebijakan rezim lama yang buruk, Korea selamanya tidak akan dapat berkembang dan dibenci oleh dunia. Begitu dia berkuasa, dia menganjurkan terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu membuatnya menjadi diktator yang paling dicerca dan dipuji dalam sejarah Korea. Sama seperti Lee Kuan Yew dari Singapura, Park Chung-hee cenderung tirani, tapi itu bagus untuk pembangunan jangka panjang negara. Dia mengutamakan chaebol, secara harfiah orang kaya atau kelompok keuangan besar, termasuk Samsung, Hyundai, lagi, SK. Mereka menikmati subsidi pemerintah yang sangat besar, seperti pinjaman berbunga rendah, dan diizinkan untuk memonopoli bisnis mereka. Artinya, mereka memiliki kemampuan untuk memanipulasi harga dan pasar, tanpa memiliki pesaing domestik. Mereka juga menikmati insentif pajak khusus. Sedangkan kelompok usaha kecil dan menengah tidak. Kedengarannya agak tidak adil. Namun, kebijakan Korea adalah memelihara perusahaan besar, membawa mereka keluar, bersaing dengan dunia untuk meningkatkan ekspor. Ini akan membantu pertumbuhan ekonomi dalam hal PDB. Namun, hal itu akan menimbulkan jurang pemisah yang tajam antara yang kaya dan yang miskin, antara daerah dan kelas dalam masyarakat. Untuk mendapatkan pendanaan jangka panjang, pemerintah Park Chung-hee menyerahkan setengah dari kekuatan militer, lebih dari 320.000 tentara menjadi tentara bayaran untuk AS, ke Vietnam untuk berperang. Dalam 8 tahun, mereka telah menerima sekitar 5 miliar dolar, yang setara dengan 35 miliar dolar saat ini, sekitar 7 hingga 8% dari PDB tahunan. Selain itu, mereka juga menerima pesanan tak terhitung senilai ratusan juta dolar, untuk melayani perang Amerika. Misalnya, Hyundai membangun Jalan Raya Narathiwat Pattani di Thailand pada tahun 1965. Itu digunakan untuk mengangkut pasukan dan perbekalan ke Vietnam. Berkat kebijakan perawatan khusus untuk orang kaya, Korea mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Dengan rata-rata lebih dari 10% setahun, selama lebih dari 2 dekade. Pada pertengahan 1980-an, 8 dari 10 chaebol terbesar memiliki lembaga keuangan besar, menyumbang sekitar 75% produk domestik bruto di sektor manufaktur. Hal ini menjadikan Korea sebagai salah satu dari 4 negara besar di Asia, bersama dengan Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Saat ini, chaebol masih menyumbang 84% dari PDB negara. Ada satu hal yang harus kita pikirkan, mereka awalnya memiliki teknologi rekayasa di bidang-bidang seperti mobil, elektronik, semikonduktor, dan pembuatan kapal, jauh lebih sedikit daripada Barat. Jadi bagaimana mereka menghasilkan produk yang kompetitif? Tidak ada orang yang tiba-tiba baik. Korea telah melalui 3 tahap untuk memperoleh teknologi canggih. Pertama, mereka menggunakan miliaran dolar setahun untuk membeli jalur produksi dari AS, Jepang, atau Eropa. Kemudian mendorong industrialisasi segala sesuatu yang selama ini diimpor. Atau dengan kata lain meniru semua yang mungkin. Pemerintah akan mendukung bisnis semacam itu, dengan memberikan pinjaman dengan bunga rendah atau keringanan pajak. Namun, sebelum melakukan ini, Korea menganjurkan pelatihan banyak insinyur dan pekerja dengan keterampilan minimal. Jika tidak, penyalinan pun tidak akan mungkin dilakukan. Pada saat yang sama, mereka juga mencegah perusahaan asing yang produknya telah diimpor ke Korea untuk membuka fasilitas, guna melindungi investor dalam negeri. Kedua, mereka mencari ahli asing yang berkompeten di bidangnya untuk dikembangkan untuk melatih, mengajar dan menasihati insinyur lokal.
Dari sana, Korea bisa menciptakan produk imitasinya sendiri, kemudian mengekspornya ke pasar potensial. Pada tahap ini, barang mereka sebagian besar adalah tiruan dan kualitasnya buruk dibandingkan dengan aslinya. Namun, berkat tenaga kerja yang murah dan dukungan pajak yang murah hati dari pemerintah, mereka mampu mengurangi biaya untuk memasok barang-barang murah ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Ini kemudian diterapkan oleh Cina dengan sukses besar. Pada tahap ketiga, ironi terjadi. Produk Korea berangsur-angsur membaik dan memiliki kualitas yang sama dengan aslinya. Oleh karena itu, perusahaan asing khawatir akan menjadi pesaing yang berbahaya karena harga yang murah. Oleh karena itu, alih teknologi produksi dihentikan. Pada akhirnya, Korea telah membentuk dana riset nasional untuk mempekerjakan para ahli yang baik, melatih dan meningkatkan serta berinovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, proses mengejar ketinggalan dengan teknologi barat membutuhkan waktu 10 tahun untuk menyelesaikannya. Dan kemudian mereka memperoleh otonomi dan kemandirian, mampu membuat produk kompetitif yang hebat, pada tahun 1990. Saat ini, Korea melanjutkan tradisi tersebut, menjadi salah satu negara dengan tingkat inovasi teknologi produksi tercepat di dunia, melampaui AS dan Jepang. Berbicara tentang proses mereka menjangkau dunia, ada kontribusi besar dari Amerika Serikat. Bukan hanya bantuan, tapi juga kemudahan akses ke pasar konsumen terkuat dunia. Maklum, Korea menggunakan nyawa banyak tentara selama Perang Vietnam sebagai gantinya. Tentu saja, mereka lebih disukai daripada sekutu AS lainnya. Selain faktor di atas, dengan meniru bagian dari sistem pendidikan Jepang, serta melatih banyak insinyur dengan cepat, untuk melayani proses produksi berteknologi tinggi. Pada tahap awal, sekolah Korea menjejali siswa dengan 12 jam pengetahuan sehari. Terakhir, mereka juga sedikit lebih pintar dan bisa membuat produk berkualitas untuk ekspor. Contohnya termasuk mobil, komputer, telepon, semikonduktor dan bahan kimia. Selama masa pengembangan, mereka juga memiliki struktur populasi emas, dengan tenaga kerja muda, antusias, dan terampil, berkontribusi pada ledakan industri yang cepat. Semua ini telah menciptakan Korea yang maju. Tidak ada yang terlalu istimewa, semuanya hanya dimulai dari ide Presiden Park Chung-hee dan usaha seluruh rakyat. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.